Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah online pada siang hari ini ya. Kita masuk di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi untuk kelas KAP 181 ya. Untuk hari ini kita masuk di presentasinya Mbak Laras, kelompoknya Mbak Laras ya, yaitu Mbak Fadila ini juga tentang pembahasan dari e-bisnis yang kemarin. Untuk pembahasan hari ini adalah B2B, yaitu business to business ya. Nah, karena di sini untuk videonya belum bisa saya sharekan, belum bisa saya buat ke tutorialnya langsung, maksudnya ke pembahasan hari ini ya. Saya ambil dari PPT-nya saja, yaitu dari PowerPoint. Saya yang membacakan, tetapi materinya dari kelompok business to business. Untuk pertanyaannya nanti sudah saya siapkan di slide yang terakhir. Hanya saja di PPT-nya di sini belum ada foto ya, belum ada foto-fotonya. Jadi untuk foto sekarang istilahnya, karena kita sudah lama tidak ketemu, mungkin nanti bisa ditambahkan di slide-nya ya. Tentang business to business yang seharusnya ini dipresentasikan dari kelompok 2 ya. Kalau kemarin kelompok 1, untuk kelompok 2 kemudian karena untuk videonya terlalu besar, jadi belum bisa saya ubah ke yang kecil ya untuk kapasitasnya. Saya ambil saja untuk PowerPoint-nya ini, nanti daripada putus di tengah jalan, jadi saya ambil saja untuk PowerPoint-nya ya. Langsung saja kita masuk ke materi yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Kita lihat semuanya dipahami, mengerti tentang business to business. Kemudian nanti dari kelompok 1 dan kelompok 3 bisa kirim pertanyaan ya ke WA-nya dari kelompok 2 dan juga ke WA saya. Jadi nanti dari jawaban yang dibuat oleh kelompok 2 ini juga bisa saya lihat dari pertanyaannya ya. Kita langsung saja untuk materinya dari PowerPoint-nya di sini, yaitu tentang business to business atau B2B. B2B ini disusun oleh kelompok 2, yaitu Mbak Fadila Ayu Amalia, Mbak Intan Ayu Safitri, dan Laras Anissa Putri. Kelasnya KAP 181. Perhatikan baik-baik untuk presentasinya. Business to business. Pengertian dari B2B atau business to business adalah aktivitas transaksi bisnis secara elektronik antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Saya ulangi, jadi business to business itu adalah aktivitas transaksi bisnis secara elektronik antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. B2B berkaitan dengan permintaan
dan pengiriman proposal bisnis. B2B menggunakan sebuah metode pertukaran dokumen bisnis antar perusahaan dengan menggunakan aplikasi komputer dengan format standar yang telah disepakati, yaitu disebut EDI atau Electronic Data Interchange. Ini pengertian yang disampaikan dari kelompok 2 tentang business to business. Jadi nanti bisa dipahami, business to business itu adalah aktivitas transaksi bisnis secara elektronik antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Business to business atau B2B berkaitan dengan permintaan dan pengiriman proposal bisnis. Kemudian B2B menggunakan sebuah metode pertukaran dokumen bisnis antar perusahaan dengan format standar yang telah disepakati, yaitu berupa EDI, Electronic Data Interchange. Berikutnya, karakteristik business to business disebutkan di presentasi di sini. Untuk karakteristik dari business to business adalah servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web itu sudah umum digunakan, maka servis ini diberikan dengan menggunakan basis web. Servis diberikan berdasarkan permohonan on demand. Konsumen melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien consumer menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan processing untuk bisnis prosedur diletakkan di sisi server. Nah, ini untuk karakteristik business to business. Saya ulangi. Jadi servis yang diberikan bersifat umum atau generik. Servis diberikan berdasarkan permohonan dan pendekatan client server sering digunakan di mana diambil asumsi menggunakan sistem yang minimal dan processing. Ya, itu karakteristiknya ya. Kemudian next, manfaat dari business to business. Manfaat dari business to business mengurangi biaya pemasaran dan penjualan. Nah, nanti dari kelompok 2 bisa menjelaskan ya, mengurangi biaya pemasaran dan penjualan itu seperti apa? Mungkin ada yang tanya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya pengadaan, menghilangkan penggunaan kertas dan mengurangi biaya administrasi, mengurangi waktu siklusnya, menurunkan biaya pencarian dan waktu bagi pembeli untuk menemukan produk dan vendor.
Berikutnya, menciptakan peluang penjualan baru serta meningkatkan kualitas pelayanan. Ini yang bisa diambil dari manfaat bisnis to bisnis. Saya ulangi, manfaat dari bisnis to bisnis: mengurangi biaya pemasaran dan penjualan. Seperti apa ya? Mungkin ada yang tanya itu, boleh silakan ya, tanya ke kelompok 2. Bagaimana caranya? Tekniknya bagaimana pengurangan biaya pemasaran dan penjualan? Yang kedua, mengurangi biaya pengadaan, menghilangkan penggunaan kertas, dan mengurangi biaya administrasi. Mengurangi waktu siklus, menurunkan biaya pencarian dan waktu bagi pembeli untuk menemukan produk dan vendornya. Kemudian menciptakan peluang penjualan baru. Bagaimana menciptakan peluang penjualan baru? Nah, itu mungkin bisa ditanyakan. Meningkatkan kualitas pelayanan, ya. Berikutnya, contoh dari bisnis to bisnis. Contoh dari bisnis to bisnis, aktivitas bisnis to bisnis di dalam dunia nyata banyak dan lebih terlihat daripada yang Anda duga. Misalnya, perusahaan penyimpanan dokumen yang berbasis cloud Dropbox, melayani bisnis maupun perorangan. Kemudian perusahaan General Electric menghasilkan banyak barang konsumen, tetapi juga menyediakan suku cadang untuk perusahaan lain. Itu contoh yang disampaikan dari kelompok 2 untuk bisnis to bisnis. Berikutnya, cara mengembangkan rencana pemasaran bisnis to bisnis. Pemasaran dan branding produk atau layanan bisnis to bisnis membutuhkan pendekatan yang unik. Ini bisa dijadikan sebagai pertanyaan ya. Maksudnya membutuhkan pendekatan yang unik itu seperti apa? Nah, mungkin kelompok 1 sama kelompok 3 bisa menanyakan tentang pemasaran dan branding produk atau layanan bisnis to bisnis itu membutuhkan pendekatan yang unik. Yang unik itu yang seperti apa ya? Mendorong penjualan berarti memahami proses bisnis perusahaan. Bisnis perusahaan lain dan mengembangkan strategi khusus bisnis dengan tim penjualan untuk mengubah pelanggan potensial menjadi pembeli. Merancang iklan pemasaran B2B memerlukan perencanaan yang matang. B2B biasanya bergantung pada fungsi penjualan dan tim manajemen akun untuk membangun dan memperkuat hubungan pelanggan atau klien. Kemudian pemasaran dapat mencakup iklan dalam jurnal perdagangan,
kehadiran di konvensi dan konferensi perdagangan, serta pemasaran digital. Kunci pemasaran B2B itu menunjukkan nilai dalam sebuah bisnis. Jika layanan meningkatkan lalu lintas ke situs web atau meningkatkan tingkat konversi, ambillah potensi pendapatan tambahan. Nah, ini cara mengembangkan rencana pemasaran B2B-nya ya. Pemasaran dan branding produk atau layanan B2B itu membutuhkan pendekatan yang unik. Mendorong penjualan berarti memahami proses bisnis perusahaan lain dan mengembangkan strategi khusus bisnis dengan tim penjualan untuk mengubah pelanggan potensial menjadi pembeli. Merancang iklan pemasaran B2B memerlukan perencanaan yang matang. B2B biasanya tergantung pada fungsi penjualan dan tim manajemen akun untuk membangun dan memperkuat hubungan pelanggan atau klien. Kemudian pemasaran dapat mencakup iklan dalam jurnal perdagangan, kehadiran di konvensi dan juga konferensi perdagangan serta pemasaran digital. Kunci pemasaran B2B menunjukkan nilai dalam sebuah bisnis jika layanan meningkatkan lalu lintas ke situs web atau meningkatkan tingkat konversi. Ambillah potensi pendapatan tambahan ya. Itu cara mengembangkan rencana pemasarannya. Kemudian kesimpulannya di sini bahwa setiap jenis bisnis pengembangan dalam setiap jenis bisnis pengembangan bisnis adalah hal utama yang harus dilakukan dan salah satu caranya melalui pemasaran. Dengan pemasaran efektif, bisnis bisa berjalan dengan baik dan berkembang sesuai yang direncanakan. Namun di sisi lain juga harus memperhatikan pembukuan perusahaan karena pembukuan juga termasuk hal yang mendasar pada setiap pengembangan bisnisnya. Ya, ini untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari saya ada 3, yaitu tentang apa yang dimaksud mengurangi biaya pengadaan. Kemudian yang kedua, jelaskan tentang pemasaran itu dapat mencakup iklan dalam jurnal perdagangan, kehadiran di konvensi dan konferensi perdagangan, serta pemasaran digital. Ya, jelaskan apa sih? Tadi ada penjelasan pemasaran dapat mencakup iklan dalam jurnal perdagangan dan seterusnya itu. Kemudian yang nomor 3, bagaimana menciptakan peluang penjualan baru. Ya, ini yang disampaikan oleh kelompok 2. Jadi bisa diberikan untuk jawabannya tentang hal tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dari saya nanti untuk yang lainnya bisa bertanya ya tentang hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Ini presentasi yang dibuat oleh kelompok
2, yaitu pengertian dari business to business, kemudian karakteristik business to business, kemudian manfaat dari business to business, kemudian contoh dari business to business, kemudian yang berikutnya adalah cara mengembangkan rencana pemasaran business to business, ya. Itu tentang hal-hal yang diberikan penjelasan dari kelompok 2. Silakan nanti untuk yang lainnya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bisnis to bisnisnya, ya. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan bisnis to bisnis yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah saya ini saya yang presentasi ya, tapi materinya dari kelompok 2. Nanti untuk yang lain bisa menanyakan hal-hal seputar bisnis to bisnis. Jangan lupa kalau ada pertanyaan ke kelompok 2 di WA juga ke saya, ya. Kemudian untuk kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan saya, menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3, kemudian dikirimkan ke WA saya juga. Jadi saya tahu ada pertanyaan dan ada jawaban yang sama, ya. Kemudian kalau untuk yang pertanyaan saya tadi di slide yang terakhir nanti juga diikutkan, ya. Pertanyaannya berapa ya? 2 apa 1? 2 ya. Ya 2 enggak apa-apa. Ya, tidak sulit-sulit ya. Jadi kalau yang dipresentasikan di hari ini saya memberikan ya sedikit tambahan untuk gambar, ya, capture yang bisnis to bisnis itu seperti apa sih. Kalau tadi kan hanya diberikan contoh dalam bentuk kalimat, ya. Oh, ini loh contohnya ini. Nah, kalau mungkin lebih paham dan lebih mudah itu yang ada gambarnya, itu lebih mudah untuk memahami tentang bisnis to bisnisnya, ya. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 3 minggu depan, ya. Kelompok 3 minggu depan masih presentasi juga. Nanti sekalian saya memberikan penjelasan sedikit materi baru, yaitu tentang dokumentasi, ya. Istilahnya alur di flow of dokumen. Kita sudah masuk ke bentuk perancangannya. Kalau kemarin tentang konsep untuk pengendalian keinternnya, kemudian tentang e-commerce, e-business yang sudah diselesaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 pada kemarin dan hari ini, ya.
Untuk flow of dokumen ya sedikit saya berikan gambaran sedikit ya. Kalau flow of dokumen itu berarti di sini nanti dari kasus yang kemarin Anda buat di dalam contoh yang sudah dikumpulkan, itu nanti kita buat ke perancangannya, alurnya dokumen itu dari mana ke mana ya, bersumber dari siapa, kemudian diberikan kepada siapa. Jadi di sini nanti bisa saling mengerti bahwa di situ ada 3 dokumen, kemudian dokumen yang pertama diberikan ke siapa, kemudian simbol-simbolnya seperti apa. Nah itu kita masuknya ke flow of dokumen ya. Jadi untuk minggu besok, selain untuk presentasi dari kelompok 3, saya menambahkan sedikit tentang materi perancangan sistem, yaitu ke dalam bentuk flow of dokumennya ya. Untuk hari ini, kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa lewat WA ya. Jangan lupa untuk jawabannya bisa dikirimkan sampai nanti jam 12 atau jam 1 ya. Saya tunggu untuk kelompok 2 ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kuliah di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi minggu depan.